Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Biasa, obrolan-obrolan di dapur umum Cerita Kita Channel selalu ngawangkong ngobrol sambil menikmati wedang kopi. Kami kalau berempat, yaitu saya sendiri, Arya Duta, Pak Iksan Listrik dari Mander, Mang Kadil Mang Yadi dari Pamarayan, gak mau ngobrol ngalor ngidul asal ngawangkong, asal cuap-cuap. Sebisa mungkin kami ngobrol tuh harus ada tujuan, ada maksudnya, dan ada manfaatnya. Karena tujuan kami, setiap obrolan-obrolan ini harus berguna bagi kami semua. Dan semoga kisah cerita obrolan-obrolan di dapur umum Cerita Kita Channel bermanfaat dan berguna untuk dan bagi para penyimak video di Cerita Kita Channel. Sering Mang Kadil dan Mang Yadi juga Pak Iksan menceritakan tentang keadaan di rumahnya, terutama para istri-istrinya. Saya pun sering mendengar keluhan-keluhan dari beliau-beliau, tapi saya hanya bisa tersenyum karena saya pun belum bisa memastikan suatu keadaan tersebut. Karena saya selalu teringat dengan kisahnya sahabat Rasul yang gagah berani, yang terkenal dengan galaknya, yang terkenal dengan beraninya, yang terkenal tidak takut kepada siapapun. Itulah sosok sahabat Rasul, yaitu Umar. Di mana galaknya, di mana pemberaninya, semua orang pada takut. Tapi begitu ada yang curhat tentang istrinya, Sayyidina Umar pun gak bisa jawab, karena orang yang ditakuti oleh beliau adalah istrinya. Saya daripada menghadapi istri saya lebih baik menghadapi 100 musuh, kata beliau. Itu patokan saya yang selalu saya bawa-bawa. Pak Iksan pun langsung teringat kepada kisah-kisah tersebut. Mang Kadil dan Mang Yadi cuman manggut-manggut. Begini loh Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi. Di saat kita ngobrol dengan istri kita gak bakalan menang. Pasti kita akan selalu kalah. Di saat kita ngobrol, kita menggunakan otak kanan. Makanya obrolan kita pasti akan selalu fokus. Dan saya yakin semua laki-laki
Di saat ngobrol dengan istrinya pasti fokus. Jika ngobrolin tentang A terus, gak akan merembet ke B, ke C, ke D, kemana-mana, enggak. Tapi istri kita di saat ngobrol dengan kita pasti akan menggunakan kedua otaknya, otak kanan dan otak kiri. Makanya begitu kita ngomongin A, pasti istri kita tidak akan fokus kepada A. Pasti akan lari ke B, ke C, ke D, ke E, bahkan sampai ke Z. Jika diceritakan tentang anak-anak, pasti larinya akan ke beras, akan ke token listrik, akan ke pulsa HP, akan ke kuota HP, akan lari ke kompor gas, akan lari besok gimana kondangan, akan lari gimana besok kerjaan udah jalan apa belum. Nah, itulah Pak Ihsan, Mang Kadil, Mang Yadi, semua istri sama seperti itu. Kita nanyanya satu, tapi mereka ngomonginnya banyak. Dari A sampai Z diomongin semua. Makanya sampai kapanpun kita gak bakalan menang. Jika istri kita dipaksa untuk fokus ke A, awas, hati-hati. Pasti ujung-ujungnya berantem. Ya kan? Makanya di saat ngobrol, kita ngobrolin A, istri kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z, udah diemin aja, gak usah diterusin, percuma, sangat amat percuma sekali, karena gak bakalan ketemu dengan titik temunya. Udah paham? Makanya saya selalu senyum kalau Pak Ihsan cerita tentang istrinya, Mang Kadil cerita tentang istrinya, Mang Yadi cerita tentang istrinya. Saya senyum. Kenapa? Setiap ngobrol, saya nggak pernah, alias jarang sekali menceritakan tentang istri saya begini-begini, istri saya begitu-begitu, jarang. Karena percuma. Lebih baik kita berpikir, kita merenung. Di saat istri kita seperti itu, maka kita stop pembicaraan, kita menjadi pendengar. Begitu. Istri kita mau ngomong apapun, mau cerita apapun, jangan dibantah, jangan dipaksa untuk mengikuti jalan pikiran kita. Kita yang harus mengalah. Di saat istri kita sedang cerita, nah udah dengarkan sampai tuntas. Nanti juga berhenti sendiri. Nah, paham kan? Harus paham. Kisahnya seperti itu. Jangan malu, jangan minder kalau istri kita seperti itu. Karena saya yakin hampir kebanyakan seorang wanita seperti itu. Karena seorang wanita ditakdirkan untuk mengaktifkan kedua otaknya,
yaitu otak kanan dan otak kiri bersama-sama. Seorang pria ditakdirkan mengaktifkan otaknya hanya satu, makanya pasti kalah. Satu otak lawan dua otak, saya jamin pasti kalah. Silakan dipaksa, pasti saya yakin akhirnya berantem, akhirnya rame di rumah kita, ya kan? Iya, ya udah ketemu kan solusinya. Kita mengalah, diam, dengarkan apa yang diucapkan, diceritakan oleh istri kita. Oke, siap, A. Sudah, lanjut lagi menikmati wedang kopinya, lanjut lagi menikmati udutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu siap menerima cerita istri kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.